kenapa saya hari ini berpikir tentang, sesama konten kreator itu sindir-sindiran. Saya baru di Indonesia, anggap aja saya masih baru, saya tidak begitu mengetahui tentang Indonesia secara spesifik. Waduh. Jadi, di Indonesia itu ada tren yang di mana, eee, kalau ada masalah itu langsung memviralkan satu sama lain, mungkin saya yang kuno ya, karena saya tidak tahu. Jadi, jangan ya, Dek, ya, jangan sesama konten kreator jangan tukaran, apalagi sindir-sindiran, itu saya merasa, "Oh, iya ya." Jadi kayak kayak gimana gitu ya kalau sesama orang Indonesia sindir-sindiran, tapi sekali lagi itu adalah hak mutlak ya. Tapi menurut pendapat saya nggak akan ada yang nyindir saya karena apa yang saya lakukan tidak ada, kepentingan dengan orang lain. Kenapa sih saya tidak khawatir tentang orang yang menyindir saya, karena sejujurnya tidak akan ada orang yang menyindir saya. Karena apa yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jadi banyak YouTuber di luar sana, tapi kita beda kok. Jadi saya tidak, apa ya, tidak khawatir dengan, perbedaan yang ada. Jadi saya pribadi melihat bahwa saya tuh nggak perlu bingung dengan, konten kreator yang lainnya, karena saya merasa bahwa saya itu tidak ada, hubungannya dengan konten-konten kreator yang lainnya. Jadi saya itu tidak ada, dengan konten kreator yang lainnya saya tidak bersaing ya. Saya tidak sama sekali bersaing dengan siapapun, saya tidak ada dengan siapapun. Jadi saya tidak bersaing dengan apapun. Jadi saya tidak bersaing dengan siapapun dan saya tidak ingin menyaingi siapapun. Karena, konten saya mungkin saya rasa beda ya. Kalau konten-konten kreator yang lainnya, khususnya yang ada di Hong Kong dan yang lainnya itu saya rasa banyak sekali yang, hebat ya. Jadi, di konten kreator yang lainnya itu banyak yang hebat-hebat. Jadi menurut pendapat saya tidak perlu ikut-ikutan dengan yang sudah viral. Cuman saya ingin berkata bahwa apa yang saya katakan itu memang beda. Apa yang saya sampaikan itu beda dari konten-konten kreator yang lainnya. Kalau konten-konten kreator yang lainnya adalah mengangkat dari sisi yang sudah viral. Sementara saya tidak ya, saya tidak mengangkat sesuatu yang sudah viral, bahkan kalau sesuatu yang sudah viral saya tidak ingin ikut campur. Jadi ini cuman, saya ngerasa ya, cuman lucu-lucuan aja ya. Jadi, saya merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin di hati saya secara pribadi mungkin ada yang nggak benar gitu loh. Mungkin ada luka atau ada kecewa saat kita menyindir orang lain. Nah, anehnya orang yang kita sindir nggak terasa, tapi orang lain yang ngerasa, ini malah bahaya, paham nggak maksud saya? Eee, kita menyindir orang nih, anggap aja kita buat konten mau nyindirin Beni nih, mau nyindir Wahyu, atau bahkan nyindir, Nadira Misu atau Mbak Maria yang dari Singapura, Demit Laros, saya itu mau nyindir mereka. Tapi mereka yang saya sindir, ternyata itu nggak ngerasa gitu loh, itu payahnya. Payahnya adalah saat menyindir orang lain, yang disindir satu orang, yang baper 1.000 orang. Nah itu yang lebih bahaya lagi di situ. Jadi saya merasa yang lebih bahaya lagi adalah yang disindir nggak ngerasa. Waduh, iki sing mumet ndas nggih status saya tujukan pada Weni. Tapi saya nggak ngetak nih, nggak nulis nih. Saya nggak nulis nih, Ami Bagus, saya sindir Ami Bagus. Saya nggak mau nulis Mbak Murni Montor atau Mbak Iin dari Kediri yang saya sindir, enggak. Saya cuman buat status, eee eee, "Sudah lama hutang tidak dibayar," ngono. Sakjane aku iki nyindir si Weni, apa si Wahyu, "Sudah lama hutang tidak dibayar." Tapi sing lain-laine baperan langsung ngelok-ngelokoni inbox-inbox, aduh, kuwi sing bahaya. Wen, kepaketan kemarin aku urung bayar yo, ilingno aku. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sebenarnya ada rasa kecewa, pingin marah, pingin ngomong, tapi masalahnya saya itu berpegang prinsip satu, yang saya sindir nggak kroso, wong liya sing kroso. Paham nggak maksud saya? Aduh, iki yang membuat saya bingung adalah yang disindir gak kroso, sing baperan sadonya. Lah, ya bahaya iku. Yang disindir gak kroso, yang baperan sadonya. Waduh. Jadi
Jadi saya nggak tahu nih, makanya saya lebih memilih untuk tidak menyindir-nyindir ya wes, daripada, bahaya. Bahaya sekali sindir-sindiran, terus habis itu, ngamuk di media sosial, dengan orang yang sebenarnya kalian kenali. Terus habis itu, kenapa nggak nyebut nama saya, kenapa saya nggak diangkat di konten kamu. Lah piye toh, kadang-kadang itu banyak sekali ya, banyak sekali orang-orang yang, eee, "Saya suka keributan Miss, lanjutkan," jari Andre, ya gak jelas arek iki. Tapi saya minta maaf, saya daripada ribut, tak tinggal turu Mbak. Karena keributan itu memiliki energi yang sangat besar sekali. Nggarakno luwe lho, Rek. Keributan itu membutuhkan energi yang sangat banyak sekali. Jadi, saya secara pribadi ki mungkin karena ngunduri tuwek ya, ngunduri tuwek, rumangsa urip iki ora suwi, dadi dadi yo wedi. Saya tuh, iya betul, saya sikan. Karena memancing keributan itu akan membuang energi, yang di mana kita harus fokus bantu orang, akhirnya kita berpikir, bagaimana caranya menjatuhkan orang. Bener nggak sih? Jadi kalau kita awalnya berpikir hanya, apa, gebrak mencak nguntal dikar sakjarane, wah iya. Jadi karena kalau kita memancing permusuhan sebenarnya, kalau kita memancing permusuhan, di hati kita itu tidak ada damai. Kita yang ada dendam 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 dendam, dan benci. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya pernah mengalaminya. Coba deh kamu fokus sama masalahmu. Kamu fokus sama orang yang menghinamu, memakimu. Saya secara pribadi, saya bukan orang sempurna, saya juga manusia biasa, saya pasti punya kesalahan secara disadari atau tidak. Tapi saya akan mencoba yang terbaik dan saya tidak ingin, melukai lebih banyak orang lagi. Saya tidak merasa bangga saat saya bisa menyakiti orang lain, "Oh, anakku lanang gerak jalan di ngarepan," gitu. Aku lihat anakku lanang gerak jalan di ngarepan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya sangat, ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali karena mau tidak mau, suka tidak suka, banyak orang yang, membantu saya, menyenangkan dan, berdoa buat saya dan